Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Haleluya. Sore hari ini Tuhan kasih kita cuaca yang cerah. Amin. Haleluya. Demikian juga hati kita harus lebih cerah dari alam ini ya. Karena sebentar kita akan menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin bertanya, siapa yang mengasihi Tuhan? Haleluya. Sore hari ini tiba saatnya kita akan memuji, meninggikan Tuhan dan menyembah Dia, menyenangkan hatinya. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa bersama agar Roh Kudus memimpin, memberkati ibadah kita. Haleluya. Kembali Tuhan Yesus, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus pada sore hari ini. Oleh karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati dan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, kami datang Tuhan Yesus memohon Tuhan, biarlah Engkau memimpin acara ibadah ini Tuhan. Engkau menyertai acara ibadah ini Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan memberkati acara ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya ampuni setiap kami Tuhan dari kelemahan-kelemahan kami. Kau sucikan, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan roh sukacita yang datangnya daripadamu Tuhan, sebentar kami akan menyenangkan hatimu Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau, memuliakan, mengeluh-elukan, mengagungkan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon Tuhan Yesus, pengurapan-Mu sekali lagi atas kami semua, para hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri, Kau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu WL, singer tim musik, multimedia, aser, pelayan pembawa berita kebenaran firman-Mu, semua yang hadir, pendoa-pendoa dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tidak mau Tuhan ada roh-roh lain yang ada di tempat ini. Dan sekali lagi Tuhan, adapun roh-roh lain yang akan mengganggu Tuhan Yesus, yaitu di udara, di sudut-sudut ruangan ini Tuhan, semuanya, atau di kursi-kursi kosong yang belum ditempati Tuhan, semuanya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasa iblis roh jahat dalam nama Yesus, dan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang tinggal Dia memimpin beracara sore hari ini bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami siap meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setiap pribadi yang mengasihi Tuhan, mari kita katakan bersama-sama sore hari ini di hadapan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian,
layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima puji. Haleluya. Sebab Kau layak, ya Yesus, terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi, Dia ingin dengar dari mulut kita, hati kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Katakan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Ya Yesus, terima pujian. Sebab Kau layak, amin, diagungkan. Yesus Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima puji. Benar Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja Dia. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima puji. Kau layak terima pujian. Haleluya, terima pujian. Sebab Kau layak, diagungkan. Yesus Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau. Siapkan hati itu pujian roh kita untuk meninggikan Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia sore hari ini. Haleluya, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak
sebab Kau layak terima puji. Katakan dari hati, dari mulut lidah kita, hanya Dia yang layak untuk terima segala puji-pujian. Sebab Kau layak, Dia yang layak diagungkan. Yesus Raja di atas. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima puji. Benar Yesus Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau, oh Yesus, katakan, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima puji. Dia yang layak terima pujian. Katakan, Dia layak terima pujian. Sebab Kau layak. Tidak ada mulut yang tidak mengatakan sore hari ini bahwa Dia layak terima pujian dari kita. Di atas segala ras. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, oh Yesus, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Ya Yesus, agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, oh Yesus, terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Oh katakan, Raja di atas segala raja. Dia layak terima pujian. Tinggikan Dia, agungkan Dia, sembah Dia. Kau layak terima pujian. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Engkau Allah, Engkau Raja, kuasa-Mu dahsyat. Kau layak terima pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Allahku Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tinggikan, agungkan Dia. Haleluya. Katakan, Dia dahsyat, Dia baik, teramat baik. Dia berkuasa, Dia layak disembah. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau.
katakan, sebab Kau layak, Kau layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak diagungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, mari kita bangkit berdiri. Terima pujian, sebab Kau layak diagungkan, Yesus, Raja di atas. Sekali lagi katakan, sebab hanya Kau yang layak, sebab Kau layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Sama-sama katakan, Dia Raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Dia Raja, haleluya, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, sore hari ini kami akan menyenangkan hatimu dengan puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyenangkan hati Tuhan sama saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Situasi dunia kita sudah tahu ya, ada banyak berita tentang peperangan, gemuruh peperangan. Tetapi saya bersuka cita dan kita semua bersuka cita hari ini kita bersama Tuhan Yesus adalah waktu yang indah di mana kita menyenangkan hati Tuhan dan kita diberikan kemenangan. Percaya? Haleluya. Katakan, alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Yesusku dahsyat, ku berpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagimu. Haleluya. Percaya Yesus dahsyat. Haleluya. Sekali lagi katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Katakan, Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terangkat bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada. Yang tidak ragu katakan, Tuhan yang setia di pihakku.
Engkau yang terhebat, terbagi. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Katakan haleluya. Glory. Yakin dia raja atas kita? Haleluya. Kita katakan dia raja, ya. Amin. Dialah yang kita agungkan sore hari ini. Semangat, sukacita untuk Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beriku hidup. Percaya seluruh semesta sujud sama-sama katakan aturlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, dan tiada tara, berkata oh Tuhan rajaku. Haleluya. Amin. Sekali lagi tangannya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, ya penolongku, yang beri hidupku, dan yang berjaya. Amin. Seluruh semesta sujud menyembah. Aku kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata oh Tuhan rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Aku kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masukkan perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata oh Tuhan rajaku. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama saya katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
sukacita memenuhi hati kita sore hari ini. Bahkan kita percaya hadiratnya tetap memimpin dan melindungi kita, dan sebentar kita akan terima berkat kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama mempersiapkan loh hati kita yang terbaik bagi benih firman Tuhan tertanam. Haleluya. Kadang kita sudah berdoa, sepertinya Tuhan belum jawab doa kita. Sepertinya Tuhan tidak menolong. Tapi kita tetap memilih dan mengambil keputusan untuk tetap percaya. Kita setia menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan yang terbaik. Haleluya. Sama-sama katakan, saudara sekalian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Katakan, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, haleluya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus. Berkali-kali Kau menolongku,
kami serahkan pada hamba-Nya. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Yesus, berkali-kali Kau menolong. Yesus, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Jemaat dikasihi oleh Tuhan pada sore hari ini. Makasih. Mungkin kita datang di tempat ini pada saat ini mengalami masalah, mengalami problem kehidupan, Yesus, mengalami Tuhan. sakit penyakit. Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, meskipun Kau belum menolongku, aku tak percaya. Yesus, Aku tak percaya akan kuasa-Mu. Yes. Aku tak percaya mujizat-Mu. Aku tak percaya akan pertolongan-Mu, Right. Tuhan. Haleluya. Dan Dia ada di tempat ini menjamah saudara. Apapun yang engkau rasakan saat ini, Tuhan akan menjamah. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi. Yes, amin. Dengan iman kau berkata pada sore hari ini bersama-sama dalam pujian ini. Haleluya Yesus. Berkali-kali Kau menolong. Yes. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Ya Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap. Saya dalam lembah gelap Engkau ada, Sembah Dia. Yesus setia. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah. Tunaikan syukurku Tuhan. Tunaikan syukurku. Terima kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan Tuhan. Buat kebaikan
percaya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bertempat ini ya Terima Tuhan. kasih Allahku. Penyembahan pujian yang kami sudah naikkan Tuhan membumbung tinggi di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Kesukaan bagi Engkau. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami semuanya Tuhan. Haleluya. Dan hamba siap menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi yang sedang mendengar firman Nama Tuhan Yesus. bersama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom, muji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan saya bawakan dengan tema kejahatan di akhir zaman. Ya, kejahatan di akhir zaman. Jadi kita melihat sekarang dunia ini sudah bagaimana keadaannya. Tergenapi satu persatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat dan melihat kehidupan sekarang ini, semakin dikatakan tidak membawa pada suatu iklim yang baik. Ya. Keadaan zaman ini yaitu semakin tidak membawa pada suatu iklim yang baik. Sehingga di situ dikatakan karakter manusia semakin beringas. Karakter manusia semakin jahat. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat dan kita renungkan firman Tuhan itu, Alkitab itu, Injil itu, Bible itu adalah suatu berita kesukaan dari awal kejadian dunia sampai pada akhir daripada dunia ini. Semua ada, semua dinubuatkan dan itu tergenapi satu persatu. Hebat, sangat hebat sekali. Hikmat Allah sangat hebat sekali. Apa yang terjadi ribuan tahun yang akan datang sudah tercatat di dalam Alkitab. Luar biasa. Jadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tentang keadaan dunia zaman sekarang ini, ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang keadaan dunia pada zaman sekarang ini. Yang kesatu adalah kita lihat kejahatan semakin meningkat. Di mana-mana, di belahan bumi kejahatan semakin meningkat, semakin merajalela. Dan kejahatan semakin meningkat dan manusia akan menjadi sangat jahat. Kalau dikatakan manusia semakin menjadi sangat jahat berarti kasih akan manusia itu semakin dingin. Tidak ada lagi kasih di dalamnya. Karena apa? Karena kita tahu waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah dekat dan dikatakan bahwa kuasa kegelapan akan melakukan kegiatannya semakin hari semakin dahsyat. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan umat manusia. Tujuannya untuk menyesatkan terutama anak-anak Tuhan. Haleluya. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 1-5 firman Tuhan katakan. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Sudah ditayangkan? 2 Timotius 3 ayat 1-5. Kita bagi bersama-sama. Kita hormati firman Tuhan. Saya baca ayat ke-1, nanti ayat ke-5 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bersama-sama, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Sekali kembali, puji Tuhan. Ini salah satu karakter manusia di akhir zaman. Ribuan tahun yang lalu itu firman Tuhan sudah tergenapi dan sudah dibuatkan. Dan sekarang terjadi suatu hal yang kenyataan. Ya, ketahuilah. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa sekali saudara. Jadi dikatakan ketahuilah supaya apa? Kita melek.
kita melihat, kita merasakan bahwa keadaan saat ini sudah sedang terjadi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kira-kira sudah terjadi belum? Sudah. Saya dengar bensin BBM naik ya. Bener nggak itu? Ya. Semuanya naik. Bahkan cabai di pasar 100.000 bahkan lebih. Semuanya naik. Orang pada sambat semua, apalagi yang dagang-dagang semua pada sambat. Ya. Akan datang yang namanya masa yang sukar. Dan itu sudah tergenapi satu persatu di dalam dunia ini, tidak terkecuali, semuanya mengalaminya. Dan tidak kalah dari itu, firman Tuhan katakan sekali lagi bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, gak memperdulikan agama, gak perlu agama itu, ibadah gak perlu, yang penting aku cari duit. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam hal ini salah satu daripada karakter manusia daripada akhir zaman. Ya, tidak mengindahkan ibadah, tidak mengindahkan agama. Tidak mau dengan hal-hal yang baik dan menjadi hamba uang. Dan kesukaannya dia membual dan menyombongkan diri. Ini loh aku. Aku sukses itu karena aku udah seperti ini tuh karena kerja kerasku. Lupa dengan si pemberi berkat. Ini karakter daripada manusia akhir zaman. Mereka banyak sekali melakukan fitnaan-fitnaan. Dan mereka juga melakukan pemberontakan, tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran. Ya, terutama anak terhadap orang tua, jemaat terhadap gembala. Ya. Kadang saya mendengar begini, memang kayak konyol sih sepertinya. Saya kan bukan Tuhan Yesus. Wajar dong kalau saya ini hidup di dalam kelemahan. Ya, pembelaan diri. Kan saya bukan Tuhan. Ya pasti saya sebagai manusia dalam kedagingan, ya pasti saya masih melakukan kedagingan. Kita harus tahu saat kita dibaptis, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, dan kita dikatakan menjadi ciptaan baru, berarti karakter kita, sifat kita semuanya berubah mengacu pada karakter Kristus. Haleluya. Sehingga jangan sampai kita menjadi umat-umat Allah di akhir zaman. Ini ada di dalam bagian diri kita. Tapi bila kita menjadi umat yang dengar-dengaran, umat yang mau taat, umat yang mau setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dikatakan mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama itu tadi. Suka mau fitnah. Kalau kita lihat ya sekarang ini, kejahatan di dalam dunia ini tidak hanya berbicara tentang kejahatan fisik, tidak hanya berbicara tentang kejahatan yang nyata di dalam kehidupan kita, tetapi kejahatan sekarang juga ada di dalam kejahatan yang sangat modern, yaitu kejadian yaitu digitalisasi. Ya, kejahatan yang dimana era globalisasi ini lebih luar biasa lagi. Fitnaan, cercaan, tuduhan, apapun itu ada di dalam yaitu digitalisasi sekarang. Entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, semuanya di situ ada semuanya itu. Ya. Jadi kejahatan akhir zaman itu ada di mana-mana, di setiap lini dalam dunia ini. Manusia saling menyerang, manusia saling menjelekan, manusia saling yaitu untuk memfitnah dan saling menjatuhkan. Ini adalah suatu bagian daripada karakter akhir zaman. Dan mereka tidak tahu untuk mengasihi dan tidak mau berdamai. Sukanya tengkar. Ya. Didamaikan tidak mau, sukanya tengkar dan tengkar terus. Ya. Ada salah satu anak Tuhan. Ya. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia katakan, saya kalau saudara saya itu masuk ke gereja, saya tidak mau datang. Ya, sampai mati pun saya tidak mau memaafkan dia. Waduh, luar biasanya. Ya, luar biasa angkuhnya. Saya kasih nasihat,
Saya kasih nasihat. Dia tahu. Iya saya tahu, saya ngerti. Firman Tuhan mengatakan demikian, tapi saya nggak bisa. Wah luar biasa sekali. Maka dari itu mari Tuhan mengajarkan kita adalah suatu kasih. Kasih itu adalah hukum yang tertinggi. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Itu suatu hal yang sudah hakiki, yang harus kita kerjakan. Jangan sampai seperti karakter-karakter manusia di zaman ini, suka memberontak dan tidak pernah berterima kasih, tidak pernah mempedulikan agama dan tidak ada kasih di dalamnya. Gak suka damai, sukanya jelekin-jelekin orang terus. Ya, jadi mulutnya itu tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Maka dari itu, mari jangan sampai kita menjadi bagian-bagian daripada hidup manusia-manusia dari zaman, tapi manusia rohani di akhir zaman yang sudah dibentuk, yang sudah jadi ciptaan baru. Itulah kita menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa kita orang-orang yang berbeda. Ya, nggak sama dengan mereka, tapi kita harus orang-orang yang berbeda. Katakan kanan kirimu, jadilah orang yang berbeda. Ya, nggak sama. Ya, kalau di sono itu orang yang namanya marah ganti marah, mungkin tangan ganti tangan, mungkin kita beda. Ya, kita orang yang mengasihi, meskipun dikatakan orang seberang bilang disolimi, kita katakan bahwa kita dijelek-jelekin, kita difitnah dan sebagainya. Bisa nggak kita masih mengasihi kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Kok enak Pak Pendeta? Kok enak aku dirugikan, namaku dijelekan. Kok enak aku disuruh ngasihi, aku suruh minta maaf lagi. Widih, harga diriku di mana? Yesus mengajarkan tentang kasih agape. Kasih agape itu mencerminkan kasih yang tanpa syarat. Ya. Yesus sangat beralasan sekali kalau dia mau, karena dia Tuhan, kalau dia mau, saat dia disiksa, saat dia dicerca, saat dia disiksa dan difitnah dan sebagainya, bisa aja dia sebagai Tuhan dia membalas. Tapi kenapa Tuhan tidak membalas? Dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa, dan kasih itu harus ada di dalam diri kita. Ya, memang ada harga yang harus kita bayar. Maka dari itu ikut Tuhan Yesus itu, kalau hanya ikut saja mudah, tapi menjalankan firman itu yang harus bayar harga. Ya, mau direndahkan, ya, mau diproses demikian rupa, supaya karakter-karakter akhir zaman ini tidak melekat dalam diri kita, tapi karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Haleluya. Sehingga kita melihat dari 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, ya, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi jalan pikirannya pikiran duniawi, yang dipikiran duniawi aja, sedang hal-hal di atas, perkara-perkara surgawi jarang sekali dipikirkan. Secara lahiriah dikatakan mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah, tapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Dan Tuhan melihat hati, bukan Tuhan melihat jasmani kita. Tuhan gak lihat badan kita ke gereja, tapi Tuhan melihat hati kita yang benar-benar rindu datang sama Dia. Maka dari dikatakan secara lahiriah mereka jalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Janganlah engkau duduk bersama-sama pencemooh, supaya kita tidak terkameri. Banyak penyesat-penyesat di dalam dunia ini. Waktu saya masih tinggal di Surabaya, yang namanya Mormon itu tiap hari bergentayangan Bapak Ibu. Ya, dia naik sepeda, necis memang itu. Dia pakai dasi hitam, putih hitam, naik sepeda. Mereka apa? Memberitakan sepertinya Injil, tapi mereka penyesat. Ya, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tiap hari mereka itu. Bahkan saksi Yehova sama, melakukan hal-hal yang sama. Jadi kalau saksi Yehova itu saat datang ke orang, permisi, bisa nggak kita sharing-sharing Alkitab,
sering-sering firman Tuhan. Kalau kita tidak mendalami firman Tuhan sendiri, kita akan terkena. Awalnya lurus-lurus saja, tapi endingnya nanti dibelokkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan nantinya dijadikan anggotanya. Hati-hati ya. Zaman akhir ini banyak penyesat-penyesat. Banyak penyesat-penyesat. Maka dari itu pentingnya kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya ngerti. Waktu di Surabaya saya waktu itu ditelepon sama si Yehova. Pak, bisa saya datang ke rumah? Ya silakan. Nah, dia ingin berdebat tentang Trinitas. Saya tunggu. Gak datang-datang dia. Ya, sampai di Banyuwangi pun begitu. Ya saya tunggu datang-datang dia. Maka dari itu mari perlengkapi diri saudara mulai sedini mungkin tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat penyesat-penyesat itu datang menghampiri kita, ingin menyesatkan hidup kita, kita sudah ada benteng kebenaran firman Tuhan dan tidak gampang tergoyahkan. Ya, haleluya. Yang kedua, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman akan meningkatnya kejahatan. Ada peperangan dan bencana alam sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya. Sedang terjadi. Matius 24 ayat 6 sampai ke 8 firman Tuhan katakan. Matius 24 ayat 6 sampai ke 8 firman Tuhan katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Haleluya. Dikatakan di ayat 6, namun berawas-awaslah. Ya, berawas-awaslah. Berarti kita harus siaga, harus berjaga-jaga dan jangan gelisah bahwa kita tahu itu semuanya sudah digenapi satu persatu nubuatan demi nubuatan. Kalau kita orang yang benar-benar ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya. Karena kita tahu bahwa semuanya itu harus terjadi menjelang zaman baru. Dan yang ketiga, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Manusia akan menjadi keras kepala, maunya sendiri, gak mau diatur, dinasihatin benar-benar malah tidak mau. Ya. Dinasihati benar-benar malah memberontak. Di awal tadi dikatakan ya, tidak mau mendengarkan firman. Nah, itu dinasihati dengan firman Tuhan justru memberontak. Haleluya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 yang tadi dikatakan di awal tadi, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 yang barusan kita baca tadi, itu bentuk-bentuk daripada manusia-manusia akhir zaman yang keras kepala. Ya, yang keras kepala. Tidak usah ditayangkan, ya. Dan yang keempat apa? Tuhan akan menghukum kejahatan. Dari apa yang sudah manusia akhir zaman ini kerjakan, lakukan dalam kejahatan-kejahatannya, Tuhan gak tinggal diam. Dia Tuhan yang adil. Dalam setiap kejahatan yang mereka lakukan, menindas orang-orang benar, membunuh orang-orang benar. Dan waktunya bagian Tuhan untuk apa? Melakukan bagiannya. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum kejahatan dan membalas perbuatan manusia. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 firman Tuhan katakan. Jadi itu ada suatu karakter manusia-manusia di zaman yang dimana mereka tidak seenaknya sendiri melakukannya. Ada waktunya dia harus berhenti, ada waktunya dia harus menerima ganjaran daripada Tuhan. Dan dikatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya
bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Jadi itu sudah notabene bahwa pasti masuk di dalam kerajaan neraka, gak ada negosiasi. Nah, firman adalah ya dan amin. Ya. Jadi yang di luar Kristus, firman Tuhan katakan itu akan binasa. Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, ya. Dan Tuhan akan memberikan pembalasan di situ. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita mengetahui ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Gak sementara. Mereka yang tidak mau terima Yesus dan mereka yang tidak menjalankan dan tidak mau menerima akan kebenaran firman Tuhan, dikatakan akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Allah, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dan dikatakan dari kemuliaan kekuatan Tuhan. Haleluya. Jadi sangat-sangat ngeri sekali pembalasan Tuhan bagi orang-orang yang tidak ada di dalam garis kebenaran itu. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 10 dikatakan apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Haleluya. Mari pada sore hari ini jangan kita menjadikan salah satu bagian daripada karakter manusia akhir zaman, tapi kenakan kasih daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kenakan kasih dari hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita hidup yang benar-benar yaitu diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Dan kita sebagai gereja di akhir zaman, apa yang dapat kita sikapi dari keadaan dunia semakin jahat ini? Ya. Kita sebagai gereja di akhir zaman, gereja nggak berbicara masalah gedung gereja, tapi saudara dan saya, bagaimana kita menyikapi dalam keadaan akhir zaman ini? Semakin dunia semakin jahat ini. Yang kesatu adalah tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan tidak terpengaruh oleh kejahatan di sekitar kita. Ya. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Itu akan membuat benteng dalam diri kita semakin dikuatkan, semakin kita mendengar firman, semakin dikuatkan, dan kita enggak gampang digoyahkan. Di dalam yaitu 2 Timotius 3 ayat 14-15 firman Tuhan katakan. 2 Timotius 3 ayat 14-15 firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Apa kebenaran itu? Yaitu firman Tuhan. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu tentang kebenaran firman itu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana kita juga menyikapi di akhir zaman ini dalam keadaan yang semakin jahat ini? Yang kedua adalah mengenal firman-Nya. Mengenal firman-Nya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Haleluya. Maka dari itu kita menjadi manusia-manusia rohani yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Dan dikatakan di situ, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Haleluya, puji Tuhan. Diperlengkapi yaitu dengan suatu perbuatan yang baik, supaya kita menyatakan diri kita, Yesus adalah memberi kita, sehingga orang lain bisa melihat yang belum percaya Yesus beda. Kalau orang lain nyakitin, kita mengasihi. Kita mungkin mengalami suatu tindasan, kita doakan, beda. Tapi kalau orang di sono itu, tindas ganti tindas, nyakitin tambah nyakitin, ya. Jadi itulah perbedaannya dunia dan kita. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang produk daripada surgawi, yang sudah diperbaharui, yang sudah yaitu dimurnikan, dan kita memakai kasih daripada Kristus Yesus. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih dan ketaatan. Sikap kita dalam menyikapi dunia dari zaman yang jahat ini, hidup dalam kasih dan ketaatan. Haleluya. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Dan tidak membiarkan kejahatan mempengaruhi hati kita, tidak mempengaruhi pikiran kita, sehingga hidup kita benar-benar ada di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai ke 35 firman Tuhan katakan. Yohanes 13 ayat 34 sampai ke 35 firman Tuhan katakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Itu perintah daripada firman Tuhan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu yang mempererat kita, sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang bisa untuk memporak-porandakan kesatuan di dalam kasih Kristus itu. Gak ada celah bagi mereka-mereka itu yang memiliki pikiran-pikiran dunia untuk memberikan suatu pengaruh-pengaruh yang di luar daripada kasih Tuhan, sehingga disitulah kita mengetahui pentingnya saling mengasihi, sehingga kuasa iblis tidak bisa untuk menghancurkan semuanya itu. Dan dikatakan aku memberikan perintah baru, dikatakan kepada kita pada saat sore hari ini, untuk mengasihi dan saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita nggak saling mengasihi, berarti kita murid Yesus enggak kira-kira? Kok nggak ada yang jawab? Kalau murid Yesus berarti kita saling mengasihi. Ada nggak di antara kita pada saat ini yang tidak mengasihi satu sama lain? Nggak nyopo-nyopoan gitu ya? Nggak tegur sapa gitu. Haleluya. Maka dari itu mari kita saling mengasihi sebagai bagian daripada tubuh Kristus dalam kehidupan kita. Yang keempat, apa yang harus kita sikapi dari akhir zaman yang semakin jahat ini? Yang keempat adalah berdoa dan mencari bimbingan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 bisa saudara baca di rumah. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita harus berdoa dan mencari bimbingan Tuhan lewat kebenaran firman, dan kita menjadi kekuatan yang baru. Dan kelima, apa yang kita harus sikapi dalam kita menghadapi akhir zaman yang semakin jahat ini? Yang sudah saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu, yaitu menggunakan kuasa penyembahan. Haleluya. Iblis tahu tentang penyembahan itu. Maka dari itu iblis gak suka kalau anak-anak Tuhan menyembah. Karena apa? Saat anak-anak Tuhan menyembah, maka hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan turun atas kita semuanya. Maka iblis gak bisa jamah. Orang yang suka menyembah gak akan bisa dijamah oleh iblis. Maka dari itu dikatakan kita harus menggunakan kuasa penyembahan itu untuk menghancurkan kekuatan kejahatan dan memerdekakan orang lain dari belenggu dosa. Nah, itu penting sekali. Ya, haleluya. Dan yang terakhir ke-6, apa yang kita harus sikapi di dalam, yaitu menghadapi akhir zaman semakin jahat ini? Menjadi garam dan terang. Ya. Jadi garam dan terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ini loh anak Tuhan. Gak sama. Ya. Gak sama, ada kasih yang luar biasa, kasih agape daripada Tuhan.
dalam setiap perkataan, dalam setiap apapun itu ada kasih dari Tuhan. Ya, kita harus menjadi garam dan terang di dunia ini, di sekitar kita, menunjukkan kasih dan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Kita baca dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kata-kata orang itu semuanya, supaya orang lain bisa melihat bagaimana terang Kristus itu ada di dalam diri kita dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Dan dikatakan itu perintah supaya mereka melihat perbuatanmu baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Kejahatan akan meningkat di akhir zaman, tetapi kita harus tahu bahwa Dia Tuhan akan menghukum kejahatan dan membalas perbuatan manusia yang jahat. Dan kita harus tetap setia. Kita harus tetap taat kepada Tuhan sampai Dia datang. Dan dikatakan, dan semakin lagi dan tidak terpengaruh oleh kejahatan itu. Kejahatan sekitar kita tidak terpengaruh lagi, tetapi kita mengalahkan kejahatan dengan kebenaran. Dan pada sore hari ini, mari kita sudah tahu kanan kiri kita, di mana belahan dunia sedang terjadi pergolakan-pergolakan, sedang terjadi bencana alam dan sebagainya. Itu dikatakan baru awal menjelang dunia baru. Mari kita berawas-awas, berjaga-jaga, untuk kita tidak gelisah, tapi kita mempersiapkan diri kita seperti 5 anak darah yang bijak itu mempersiapkan hidupnya, lenteranya, supaya tidak padam saat mempelai itu datang, tapi siap untuk menyambut mempelai itu, dan kita masuk dalam pesta perkenanan anak domba Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada sore hari ini. Bagi beri bersama-sama. Haleluya. Kita puji satu pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kebenaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Zaman sekarang berjagalah. Yes, amen. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sama-sama sekali lagi pujian ini, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, Ya Tuhan. lihat dunia bergelora, kedengaran sini
berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman pada sore hari ini. Haleluya. Akhir zaman ini Tuhan membuat karakter manusia, sifat manusia tidak terkendali Bapa, garang, jahat dan sebagainya Tuhan. Bila kami menjadi umat-Mu yang sudah Engkau bentuk, yang sudah Engkau proses jadi ciptaan baru, kami memiliki karakter-karakter sifat Allah Bapa Ya. melekat dalam diri kami, sehingga dalam apapun yang kami miliki Engkau adalah diri kami, dan kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan terang itu Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Haleluya. Persiapan kami Tuhan, beri kami kemampuan, hikmat-Mu Tuhan, Ya, dalam menghadapi akhir zaman ini Bapa, berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak sendirian, tapi Engkau Allah Immanuel dalam Amin. hidup kami. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji dengan Engkau di Kasih. dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini, Dalam bersama-sama nama katakan Yesus. Amin. Amin. Selamat kembali puji Tuhan. Saya silakan kepada WA. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang keras. Nah, Dia sudah memberkati kita pada sore hari ini, dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Sebelumnya kita akan doa bersama. Terima kasih Tuhan. Ya. Kembali kami menghampiri tatamu yang maha kudus. Nah, Yesus. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada petang hari ini Tuhan. Haleluya. Begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kami memang haus dan rindu untuk kebenaran firman-Mu. Glory. Supaya firman-Mu ini menjadi tameng bagi keimanan kami Tuhan. Yes. Di akhir zaman Haleluya. ini. Supaya kami tidak sama seperti orang di luar sana Tuhan. Amen. Yang tidak mengenal Engkau. Melainkan hidup kami terus senantiasa diperbaharui dalam setiap firman. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan akan menguraikan setiap firman yang pada saat ini Tuhan kami terima di dalam hati kami. Haleluya. Sehingga firman ini Tuhan benar-benar bertumbuh, berakar kuat. Amin. Dan Tuhan boleh kami menikmati buah-buah kebenaran Ya, firman. Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih jauh, lebih heran dengan kekuatan kuasa-Mu Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu boleh, Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk banyak membawa jiwa-jiwa Pujilah Tuhan nama yang Yesus. rindu dan haus tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Ya, dan haleluya. keluarganya. Pakai Tuhan keluarganya juga sebagai saksi-Mu Tuhan. Untuk Tuhan, jadi kami semua jemaat-Mu boleh percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan menutupi celah bagi kami supaya kuasa kegelapan tidak masuk dalam tubuh kami, meracuni pikiran kami Tuhan. Yesus. Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar anak-Mu Tuhan akan memberikan persembahan Ya, sebagai Tuhan. rasa syukur kami Tuhan. Marilah Tuhan Engkau sucikan setiap hati, setiap tangan-tangan yang hendak mempersembahkan bagi Engkau. Yesus. Berikan kami hati yang layak, persembahan yang layak untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Diberkati tangan-tangan yang hendak memberikan. Dan bagi saudara kami Tuhan yang belum bisa memberikan saat ini, kami percaya saat ini Tuhan Engkau memberkati mereka dan kesempatan lain. Haleluya. Mereka akan memberikan juga persembahan Haleluya. untuk menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Yesus. sudah siap untuk menabur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama berikan persembahan Tuhan. Hati yang tulus dan sukacita. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Katakan, Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan
kaulah batu karangku yang teguh. Amin. Yes. Yesus, kaulah perisai bagi jiwaku. Katakan dengan iman, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi jiwaku. Sama-sama katakan, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Yesus Tuhan, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Yesus, sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, kaulah batu karangku yang teguh. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus, kaulah perisai bagi jiwa. Katakan dengan iman pujian ini, haleluya. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi jiwaku. Sama-sama katakan, karangku yang teguh, kaulah batu. Nah, katakan, yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Yesus Tuhan, kaulah batu, kaulah batu karangku. Katakan, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, sekali lagi katakan siapa? Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sukacita masih kita rasakan sampai saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan warta gereja dan pengumuman lainnya dari koordinator ibadah Ibu Yuyun. Silakan. Halo, shalom, shalom, masih semangat? Haleluya, apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Kita percaya semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jadikan kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menempuh pendidikan, kita mau menjadi berkat. Biarlah nama Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kita. Kita percaya dan kita sudah mendengar kebenaran firman-Nya. Hari Tuhan sudah dekat, jangan biarkan kasih-Mu menjadi dingin. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan, jadilah berkat, jadilah pendamai bagi semua orang, dan setialah sampai akhir, maka mahkota kehidupan akan menjadi milik kita semua. Tetap semangat, kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya akan membacakan warta gereja sepekan. Hari Minggu pagi sekolah minggu jam 8, Minggu sore ibadah umum jam 4 sore, hari Selasa ibadah pujian penyembahan jam 6 sore, hari Rebo KRT atau pemuritan jam 6 sore, Kamis ibadah wanita jam 6 sore, Sabtu ibadah pemuda dan remaja jam 6 sore. Mari kita tetap setia supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam menghadapi segala tantangan akhir zaman ini. Kita semakin hari semakin kita kuat karena hanya di dalam lewat pendengaran firman-Nya kita kuat, iman kita boleh kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa gereja mempunyai proyek besar, ya, yaitu pembangunan lahan parkir. Biarlah kita semua Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil bagian dalam pembangunan lahan parkir gereja. Mari kita berikan persembahan
di kotak yang sudah tersedia di belakang, yaitu di pintu masuk ya. Seberapapun donasi yang kita berikan sangat berarti bagi terlaksananya pembangunan ini. Dan kita percaya pembangunan akan terjadi dan selesai sempurna karena Tuhan bekerja di tempat ini. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama kami keluarga GBE Frata, yaitu Bapak Didi dari Ketapang. Boleh maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Haleluya. Mari. Puji nama Tuhan. Saya baru seminggu di Banyuwangi, Bu. Saya temannya Pak Andro, teman satu kantor, dan asli saya dari Jepara. Saya di sini baru bekerja, baru masuk dalam 1 minggu ini. Puji Tuhan bisa bersama-sama di jemaat ini, kiranya menjadikan semakin dekat maupun ibadah apapun, sehingga kami sama-sama menjadi anak Tuhan, kumpul dimanapun bisa bertemu kembali. Terima kasih. Masih di sini dulu. Sekali lagi tepuk tangan dong bagi Bapak Didi. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan, Bapak Didi juga akan menerima cenderamata, ya, kenang-kenangan dari GBI. Mari Bapak Daud untuk menyampaikannya. Dan Bapak Ibu Gembala juga boleh maju. Ya, kita mau foto bareng dulu, Bapak. Oke. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya di saat kita bersatu hati, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kita percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini ada minta bantuan doa untuk anak-anak kita yang akan mengikuti ujian sumatif akhir semester. Di antaranya anak Tirsa, anak Hai, juga anak Sasa. Ya, nanti Bapak Gembala akan doakan. Terus selanjutnya saya serahkan pada WA. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia dahsyat, katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tutup acara ibadah kita. Kita katakan bersyukur, bersyukurlah Tuhan. Hanya Dia Juru Selamat, Dia Alfa dan Omega. Haleluya. Katakan bersama-sama. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Amin. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Memuji-Mu dan menyembah-Nya. Katakan haleluya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Ya layak terima puji, hormat, syukur. Sekali lagi dengan segenap hati. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik.
Dialah yang terima puji, hormat syukur. Dialah yang terima puji, Dialah yang terima puji, hormat syukur. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dialah yang terima puji, hormat dan syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini ibadah kami sudah selesaikannya Haleluya. Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami membumbung tinggi di hadirat-Mu ya Tuhan. Syukur, Tuhan. Jadi kesukaan bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah berkati kami lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami semakin dikuatkan, semakin menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari berapa pemenang Tuhan. Amin. Untuk kami dapat menghadapi akhir zaman yang sudah terjadi Bapa. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami umat-umat yang sudah dipulihkan, umat-umat yang sudah siap menyambut kedatangan-Mu yang dua kali ya Bapa. Dan pada saat sore hari Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang maju ke depan, Ya Tuhan. akan menghadapi ujian besok Senin ya Bapa. Pribadi-pribadi yang maju ke depan, menandakan ketidakmampuannya, keterbatasannya Bapa. Maka dari itu mereka meminta hikmat, kepandaian yang tidak terbatas daripada Engkau. Dan sore hari ini Tuhan, turunkan hikmat-Mu, kepandaian daripada Engkau ada atas hidup mereka. Haleluya. Sehingga mereka dalam menjalani ujian dapat mengerjakan dengan baik dan berhasil adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah Nama Yesus. hikmat daripada Tuhan, kepandaian daripada Tuhan turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dapat mengerjakan ujian dengan baik, dengan nilai yang baik dan berhasil adanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah hikmat dan kepandaian daripada Tuhan, sehingga dapat mengerjakan ujian dengan nilai yang baik dan berhasil adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah hikmat dan kepandaian daripada Tuhan, sehingga dapat mengerjakan ujian yang baik dan berhasil adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak, terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan, bagi mereka yang sakit ya Bapa, kami percaya kuasa bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Dan Engkau yang sudah terselipkan, darah-Mu tercurah ya Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus pada saat sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau disembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau ditahirkan, dipulihkan dalam Yesus. Haleluya. Dan jemaat-Mu yang lainnya Tuhan Yesus yang percaya menerima kesembuhan daripada Engkau. Saat kami percaya Engkau yang sudah mati dan bangkit, dan Engkau sudah naik ke surga, dan Roh-Mu dicurahkan atas kami, sehingga kami dijadikan umat yang lebih daripada pemenang, dan kami orang-orang yang mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan Yesus bagi negara kami Tuhan. Bila berkati negara kami Tuhan, Shalom-Mu hadir atas negara kami ya Tuhan, sehingga Kau berkati udaranya, lautnya, hasil ladangnya, semua diberkati oleh Tuhan, sehingga seluruh umat-Mu ya Tuhan merasakan akan kehadiran-Mu, merasakan pemulihan atas Indonesia. Dan berdoa juga bagi Bapak Presiden sampai jajarannya yang terendah Tuhan. Pakai ya Tuhan daripada pemerintahan ini Bapak berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Takut akan Engkau ya Bapak, sehingga dapat membawa Indonesia pada suatu kemajuan yang bersih, kemajuan yang benar-benar Tuhan, yaitu dapat berpihak kepada rakyat ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga sebentar kami akan pulang berpisah satu sama lainnya Bapa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun yang berjalan kaki maupun yang berkendara ya Bapa, sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati daripada Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terima berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom, haleluya.
Di depan ada tim kreatif youth ya.